Shipper dan Founders, selamat datang di podcast 123 by Shipper dan teman startup. Talk show di mana kita akan ngebahas step by step bagaimana cara kita mengembangkan bisnis online agar cuan, dan cuan pastinya. Dan kita akan belajar dari pengalaman serta tips and tricks dari bintang tamu kita hari ini yang pastinya ship banget. Oke, talk show ini kita akan mengangkat relatable struggles yang dialami oleh online sellers. Jadinya, yuk langsung aja kita mulai topik utama hari ini, yaitu adalah sekarang atau nanti. Sekarang atau nanti. Enggak ya. Yuk, pasti teman-teman sekarang sering banget nih kepikiran, kita kalau mau bikin bisnis tuh sekarang atau nanti atau kapan ya? Gimana nih mulainya nih? Nah, di sini kita akan bakal kupas habis apa aja sih yang harus dilakukan pas kita memulai bisnis. Nah, daripada nunggu lama-lama lagi, kita menunggu lama ya. Langsung saja kita undang bintang tamu kita hari ini yang sangat-sangat luar biasa sekali. Selamat datang Bapak, silakan duduk Pak. Ya, halo, selamat siang, salam bisnis. Salam bisnis ya. Bagaimana Pak kabarnya? Sekarang lagi sibuk apa nih kalau boleh tahu nih? Oh ya, luar biasa sekali, sehat. Salam super sebelumnya, salam super dulu. Oh, iya. Ayo, salam super. Ya sekarang lagi ya, sibuk ngapain aja Mas? Yang penting sibuk. Ya sibuk super sekali Unik mungkin. banget ya Pak, ada sibuk gitu. super sekali itu saya baru denger. Betul. Gini, pasti Sobat Shipper dan Founders ini pengen tahu Pak, cara bikin bisnis yang berhasil tuh gimana? Kira-kira menurut Bapak tuh bagaimana caranya Pak? Sahabat-sahabatku yang super, saya juga kurang tahu sebenarnya. Ini ngomongin bisnis ya? Iya. Bisnis. Oh, saya kira ini podcast yang 5, 4, 3, 2, 1 tutup pintu itu? Oh, bukan. Pak, salah. Oh, bukan ya? Enggak. Saya salah. Itu studio sebelah Pak, ini beda. Ruang beda. sebelah? Bisa pindah Pak? Yuk, Pindah bisa, yuk, sekarang. Pak, yuk. Sekarang Ya, banget ini. pindah, Pak. Bisa Salah, sekarang salah. ini? Super. Salam Ya, super dulu. nggak super Pak, nggak super. Oh, nggak super? Oke, ternyata Bapak tadi salah podcast, itu harusnya di ruangan sebelah. Jadi kita panggil bintang tamu yang sebenarnya aja, yang jauh lebih hebat, jauh lebih keren, jauh lebih mantap pokoknya. Kita panggil saja langsung Eva Alicia. Selamat datang Eva. Halo Eva, apa kabar? Baik, Tas Kak. dulu dong. Tas ini. Keren banget nih Eva nih. Business woman ya berarti tuannya. Ya, Oh enggak, business girl. Woman lah, aku udah 20 tahun, Kak. Oh 20 tahun. Iya, Oh 20 tahun kelihatan. udah woman ya? 20 Lumayan tahun lah udah ya. woman. Iya bener-bener sih. Berarti aku sudah grandfather. Oke. Alicia apa kabar nih? Boleh Aku perkenalan baik, gue gak? Ke Sobat Shipper dan ke Founders. Sekarang tuh lagi sibuk apa nih sekarang? Oke, jadi halo Sobat Shipper dan Founders. Salam kenal, aku Eva Alicia. Aku sekarang adalah seorang mahasiswa, content creator juga. Aku aktif di TikTok dan di Instagram, soon YouTube doain aja. Dan aku juga entrepreneur, Kak. Jadi aku punya 2 bisnis sekarang, jualan customized jewelry namanya She Wears Gold dan He Wears Gold. Gitu. She wears gold and he wears gold. Iya, versi cewek, versi cowok gitu. Wow, keren banget nih. Pasti teman-teman di rumah nih, Sobat Shipper dan Founders, penasaran banget gimana caranya dan pengen belajar pastinya sama Eva gimana caranya ngebangun bisnis dari awal. Soalnya banyak banget nih teman-teman sekalian yang pasti sering kepengen buat bisnis, tapi takut atau timbul pertanyaan. Sekarang atau 50 tahun lagi atau nanti gitu ya. Bener. Mungkin kita bisa langsung ngobrol aja nih sama Eva. Boleh banget dong. Aku pengen tanya nih. First question. Wis. Saya tuh first question paling panas ya. Oke. Pernah nggak ada regrets atau ini biar kayak jaksel banget ya pakai regrets, campur-campur bahasa Indonesia bahasa Inggris. Iya. Pernah nggak literally ada regrets which is dalam membangun bisnis She Wears Gold atau He Wears Gold? Boleh diceritain nggak? Oke, jujur Li. Bagus. Jujur Li, mungkin regrets aku adalah gak mulai lebih cepet, Kak. OMG. Iya gak sih? Bener. Iya, jadi sebenarnya runner bisnis sih buat aku ya itu kayak naturally aja sih. Aku dari kecil kan memang suka berbisnis gitu. Jadi udah dari kecil udah jadi hobi gitu. Dan the only regret ya tidak belajar lebih cepat gitu. Karena sekarang kompetisi makin banyak, Kak. Oh, gitu. Iya, jadi kalau tadinya aku bisa duluan nih, wah pasti Lebih cepet lagi naiknya. cepet lagi, Tapi Kak. kamu umur 20 tuh udah cepet loh hitungannya. Hebat banget. Wah, Hebat. makasih, Aku jadi malu nih udah umur segini belum mulai They Wears Gold ya. Enggak, kakak kan 17 tahun, Kak. Iya kan? Oh iya benar sekali. Iya, 17 Tas sih. dulu dong. Thank you. Pertanyaan berikutnya, aku penasaran banget nih. Kenapa masih ingin menjalankan bisnis padahal udah ada job sebagai influencer? Maksudnya kan itu udah menghasilkan gitu. Benar, Kak. Itu banyak Lebih pengen tahu sih aku kayak kenapa gitu. Kenapa?
Sebenarnya Kak, aku tuh bukan content creator murni. Jadi awal-awalnya aku tuh sebenarnya bikin konten di TikTok itu buat promosiin bisnis aku. Ya, jadi aku tuh ingat salah satu konten TikTok FYP aku yang pertama, itu aku sharing journey aku bangun bisnis di umur 17 tahun. Dan itu jadi video aku yang viral pertama. Nah, abis itu aku bikin konten mengenai bisnis. Ke everyone, kayak aku pikir ya udah iseng-iseng aja. Lalu orang-orang jadi tertarik sama hobi sampingan aku, which is art. Aku suka ngelukis gitu Kak. Kamu suka ngelukis? Iya, jadi Nice, konten nice, aku nice. di TikTok, di Instagram itu mostly itu tentang art, kayak fine art gitu. Dan ya udah ke bawah sampai hari ini Kak, gitu. Jadi sebenarnya it goes hand in hand aja sih, gak kayak aku pilih jadi entrepreneur atau influencer, tapi iya. kan dua-duanya tuh enak tuh Kak. Kalau bisa jalan bareng, personal Betul. branding juga naik tuh. Wah, Betul, bagus. Jalan. Memang aku pernah dengar katanya perbanyak keranmu. bener. Jadi keran tuh harus banyak, jadi jangan cuma satu. Jadi kerannya tuh ada influencer, ya kan? Amin. Ada bisnis juga, Bener. mungkin investasi juga, banyak lah ya Bisa, pokoknya. bisa. Terus nanti mungkin next aku impersonator juga sih. Oh, Oh, bisa juga kan karena jangan banyak. ambil job saya kalau itu. Nanti saya hilang job, saya homeless nanti. Jangan ya, tolong nih. Tapi kalau Eva disuruh pilih nih, harus banget misalnya ditodong pistol. Waduh. Lebih pilih mana kamu? Business owner atau influencer? Diri deh. Wah, kenapa kabur? Udah saya sembunyiin nggak jadi. Kalau disuruh pilih, Apa ya? Aku mungkin lebih pilih ini sih Kak, entrepreneur. entrepreneur. Ya. Why? Karena aku ngerasa sebagai entrepreneur, proses pendewasaan aku pertama jadi cepet banget. Oh, cepet banget Iya, kayak aku jadi belajar untuk tanggung jawabnya lebih cepet gitu Kak. And I learned so many things dari bisnis, kayak belajar finance, HR, marketing. Pajak, itu tuh, pajak? Pajak juga dong Itu Kak. aku susah banget belajarnya. Iya, aku baru belajar tahun lalu Kak. Terus sekarang udah kayak ini kan bentar lagi nih. Pembukuan nih. Aku udah setiap malam nih belajar pajak. Aku bisa gila. Hebat, dia tahu pembukuan bentar lagi. Gue aja enggak loh. Gila. Bulan Maret ya. Bulan Maret, pembukuan, saya tidak mengerti. Gila. Di Jan Pajak, you got nothing on me. Tenang, aku bayar pajak. Bagus. Bagus. Itu. Saya juga bayar pajak di Dirjen Pajak. Yeay. Tenang, kami taat pajak, kami taat. Oke. Saya jadi tertarik nih ya. Jangan-jangan gue selama ini kurang dewasa gara-gara nggak bisnis nih. Kayaknya gue harus aku tambah dewasa. Oke. Versi remix ya. Pengalaman Eva terunik dalam menjalani bisnis She Wears Gold ataupun He Wears Gold. Wah, Ada nggak? terunik ya. Mungkin salah satu yang terunik itu setiap hari sih unik ya. Karena Pasti. bisnis aku kan custom jewelry ya. Jadi setiap orang tuh kan setiap perhiasan ada ceritanya masing-masing Kak. Kadang mereka tuh mau ukir tanggal atau mau ukir nama, terus tuh jadi sering curcol sama admin aku. Dan admin aku sering cerita ke aku gitu. Jadi aku tuh sering tuh denger cerita yang kayak misalnya nih kayak dia udah terlanjur custom jewelry, diselingkuhin. Aduh. Terus kayak minta diretur gitu. Itu kan menarik tuh setiap hari. Nanti ada yang kayak, Kak ini kado buat kayak misalnya pacarnya ada 3 gitu. Dikirim satu-satu. Iya banyak Kak. Pacarnya ada 3. Pacarnya ada 3. Hei Anda. Aduh, Waduh. Eva, kamu hebat sekali. Terus ada lagi nggak aja. cerita unik? Terus cerita-cerita uniknya yang kayak gitu Kak, cerita dari customer. Terus mungkin tuh kayak opportunity aku dapet offline juga sih. Jadi kayak misalnya banyak yang kayak aku sering lihat orang-orang pakai She Wears Gold gitu. Terus lucu kayak banget. iya, atau bahkan tuh banyak kayak teman-teman creator aku tuh yang taunya bisnis aku, bukan akunya. Nah, itu kayak menarik banget ya, kayak, "Hah, lu bukan yang ngelukis. Kok lu yang punya bisnis gelang ini dari lu?" "Iya." "Jadi lu ngelukis sama punya bisnis juga nih?" "Iya." "Kok random banget?" gitu. Keren Jadi banget kayak sih. suka banyak yang kaget. Ya tuh ngebayangin kayak lu Gitu. punya bisnis dan lu ketemu orang gitu offline gitu ya, tiba-tiba oh dia pakai gelang lu, pakai kalung lu, itu tuh pasti heartwarming banget gak sih? Wah, bener Kak. Iya, gue tuh sering juga kadang ke mall gitu ngeliat orang pakai baju muka gua gitu. Udah sering banget, gila kayak hampir tiap hari, almost every day. Dan gue kayak, wah lu freak banget ya gitu. Lebih ke gitu sih, bukan heartwarming. Yang aku pengen tahu juga nih, struggles dan apa ya pokoknya struggles selama ini menjalankan She Wears Gold. Apa sih? Struggle sih pastinya ada banyak lah ya Kak. Kayak mulai dari awalnya itu kan pasti kayak kita anak muda apa sih, fight overthinking, insecurity, DLL tuh pasti ada. Tapi yang akhir-akhir aku lagi struggle tuh yang kayak ini Kak, multi channeling. Karena kan zaman sekarang tuh kita ada banyak platform ya, kayak Yes. Shopee, Tokopedia, Marketplace itu banyak banget. Dan aku juga She Wears Gold sama He Wears Gold buka di 2 platform gitu. Dan itu tuh ngatur stoknya, itu tuh ribet, update harga satu-satu. Terus admin aku tuh harus ngechatinnya juga beda tuh. Kayak aku tuh kadang ngarep ada satu dashboard gitu yang kayak satu terima jadi gitu semuanya, kayak bisa kontrol semuanya. Dashboard yang bisa ngejalanin langsung dua multi channelnya itu maksudnya? Iya bener Kak. Oke, kayak itu bisnis ngatur saya stok. berikutnya.
Aku bikin bisnis itu dan kamu pakai. Jadi saya Oke, juga Kak. makin kaya. Yes. Aku customer pertama ya. Oke, customer Kasih pertama. diskon, promo Oke, code. shipper, dukung saya. Dukung. Oke. Jadi multi-channel tadi ya salah Iya, satunya. multi-channel. Terus ada lagi nggak selain multi-channel? Ada sih. Kalau aku tuh juga struggling sama yang namanya ngurusin stok gitu loh. Kayak Ngurusin punya. stok? Iya, inventory itu adalah sesuatu misteri yang sangat susah dipecahkan ya. Gitu. Karena kan setiap hari ya stoknya makin banyak, new products makin banyak. Kadang ada dead stock, kadang ada apa gitu. Dan gudang tuh zaman sekarang mahal. Kita harus sewa ruko. Terus itu pembayaran harus 1 tahun di depan. Itu kan kompleks banget ya. Betul. Apalagi untuk aku yang ibarat tuh cuman pengen kayak marketingnya gitu kan gak bisa kontrol semuanya Kak. Bener. Dan adminnya cari admin yang terpercaya buat handle itu. Bener. Terus kayak kan kadang kita juga pengen buka gudang di tempat-tempat lain gitu, di kota-kota lain biar agak lebih murah untuk customer, untuk cek ongkir DLL gitu Kak. Nah itu mungkin kalau kakak bisa bikin company kayak gitu. Oke, berikutnya bisnis saya adalah bikin gudang. Ya, jadi yang pertama dashboard, yang kedua gudang. Oke, mungkin ada ide lagi buat gue bikin bisnis gitu. Wah, banyak Kak, banyak Kak. Oke, susah atur inventory, terus juga manage jualan. Pokoknya hal-hal berbau operasional gitu ya. Betul. Menarik banget nih. Nah, kalau dari poin-poin tadi, kayaknya kita bisa langsung cari tahu solusinya sama pakarnya langsung. Wah ada nih. The expert, the master. Ini kayak apa ya? Kayak Profesor X di X-Men, Bah, tapi paham. versi shipper. Wah versi Keren shipper. banget dong. Nah, sobat shipper dan founders buat yang punya struggle sama kayak Eva di sini, bisa dengerin solusinya langsung dari Shipper Indonesia. Apa sih shipper sebenarnya? Kita udah siap untuk panggilin masternya nih, ya kan? Kayak biasanya ada Master Limbat, Master Dedi. Nah ini Master Shipper. Silakan Kak Nilna. Hai Kak Nilna. Hai Hai, Kak. Kak. Welcome Kak. Terima kasih. Terima kasih sudah datang. Apa tuh? Gue bawa oleh-oleh nih. Wih, Kak Nilna boleh-oleh. Wow. Besar sekali. Wow. Oke. Wow. Nah, lebay. Oke, ini oleh-oleh buat Thank you. kalian ya. Wah, keren banget. Kita dapat Kita taruh oleh-oleh bawah dulu nih. kali ya, Kak Nilna ya. Boleh, Iya. boleh. Aku taruh Oke. sini ya. Agak mundurin dikit kali ya. Tuh. Set. Nah, wede. Nah, cakep deh. Cakep. Cakep Cakep banget. Ini dari mana, Kak? Ini oleh-oleh dari shipper seller Heeh. yang dari seluruh Indonesia. Oh, shipper seller seluruh Indonesia. Itu shipper seller tuh kalau boleh tahu apa ya, Kak? Shipper seller itu seller-seller hebat yang join komunitas shipper di Telegram. Oh, gitu. Nah, kalau ngomongin soal seller nih ya. Iya. Aku tadi punya ide bisnis, Kak. Oh, apa tuh? Jadi si Eva nih tadi punya beberapa struggles lah ya, pain point. Oke. Dan aku punya solusinya. Jadi aku pengen bikin bisnis di mana aku bikin ada gudang. Tadi kan dia kesusahan iya. Oke, gudang tuh. gudang. Aha. Terus bikin dashboard. Dashboard. Oh, oke. Terus juga nanti di gudang Ada. itu bisa ngecek quality control. Iya, terus Oke. dia cari yang kayak bisa semuanya jadi satu gitu. Betul, tapi semua tuh jadi satu bisnis. Nah, itu aku punya ide tuh. Nah, Gimana? itu sebenarnya bisnisnya shipper loh. Jadi semua itu Beneran shipper. Bener Oke, shipper. kaget ceritanya. Yang ada di Iya. dong Kak. Ini udah ada bisnisnya nih, tapi coba deh Kak. Kedahuluan dong saya. Sebenarnya kalian nggak usah Gimana sih pusing deh, nggak usah pusing. Kristo gitu. nggak usah pusing mikirin gitu ya. Jadi di shipper ini ada produk nih yang bisa bantu kalian nih biar nggak struggling. Masalah tadi inventory gitu kan. Nah pertama kita punya Atur. Atur. Ya, Atur. A-T-O-O-R. Oh, atur. Atur. Biar kayak Prancis atur. Spelling jakselnya akur gitu. Wih, bonjour, bonjour. Le pantoce, c'est atur. Huh? Atur? Nah, Atur itu platform OCMS, Omni Channel Management System. Wow. Oke, gitu. Nah, di platform ini nanti kalian bisa memantau, terus mengatur kegiatan penjualan online ya dalam satu platform. Oh. Tadi Eva sempet kan diskusi masalah adminnya nih pusing, ya Iya, kan? betul. Nah, kalau dengan Atur, nanti adminnya tuh bisa ganti harga, upload foto produk dari satu sistem, nanti terintegrasi ke semua marketplace yang dipakai Oh, sama Eva. jadi atur ini, asik, atur ini bisa mengatur, Ya, bisa Atur. produk-produk ini Boleh, satu boleh. sistem langsung ke beberapa level. Ya, langsung dilempar, disebar gitu ya. Literally, which is problem lu tadi langsung ke solve barusan. Benar, jadi In Jujurly seconds. keren banget sih. jujurly banget ya, Jujurly jujurly. mind blowing banget. Oh my God. Beneran. Jadi Iya, kayak beneran. sebagai seller aku tinggal terima jadi. Betul. Ya, jadi nggak usah repot, nggak usah pusing. Jadi klik satu, tinggal
disebar. Wah, admin aku harus nonton nih. Wah, Ya, admin. benar-benar. Iya. Para admin ya, para admin. Solusinya nih. Solusi langsung ketemu. Tapi itu kan platform ya kan. Ya. Nah, cuman aku tadi punya ide bisnis warehouse. Ada Emang warehouse Shipper tadi. ada. Nah, di Shipper juga ada warehouse-nya. Ada juga? Warehouse dan fulfillment center. Oh, Oh, ya, fulfillment Wow. center tuh itu solve problem banget. Ya. Fulfillment center itu apa? Nah, Fulfillment center. kita di Shipper itu mengelola seluruh kegiatan gudang dari awal nih, dari kalian kirim barang dari supplier masuk ke gudang kita. Nah, kemudian di gudang kita akan melakukan quality check. Oh, Untuk mastiin nih barangnya udah sesuai belum yang mau masuk. Baik. Kemudian barangnya itu yang datang dari supplier itu barangnya itu rusak atau enggak, ya kan? Nah, itu kita melakukan quality control. Nah, dari situ kita pindahin barangnya kalau udah oke, masuk deh ke gudang kita. Nanti disusun di rak-rak seperti ini atau di palet-palet. Oh, kayak gini raknya. Ya kayak begini. Tapi deh. ini bukan dari gudang kan? Oh, bukan. Ini bukan ya? kita udah Di set bawah ya gitu. gudangnya, nggak boleh diubah-ubah ya. Itu pakai sistem ya. Jadi quality wise memang sudah bagus banget. Sudah bagus banget. Dan aman dong? Kan? Aman, ada SOP-nya juga. Oh, ada SOP-nya. Gitu. Jadi karena kita juga ada ISO ya, ISO 9001 untuk sistem management quality. Wah, itu udah trusted banget sih kalau kayak gitu. Karena emang bener sih Kak, struggle kita sebagai business owner itu tuh cari admin yang terpercaya. Terus juga apalagi tuh kan kalau terima barang dari supplier kan harus dicek, harus teliti ya. Betul. Wah, kalau nggak ada SOP yang teratur sih itu kayak Itu Ya. kayak ngebantu banget sih. Maksudnya lu menghilangkan beberapa problem in one platform aja gitu. Betul. Dalam satu wadah aja. Iya. bener Kak. Terus ini tuh all in one ya. Jadi bener-bener tuh kita business owner bisa fokus buat ngembangin bisnisnya Kak. Nah, itu Nah. enak. Itu enak karena jujur ya aku sebagai business owner nih dan para admin seluruh Indonesia bisa testify kalau itu problem utamanya adalah ya. micromanaging yang kecil-kecil gitu. Aduh, gak kuat deh. Nah, tadi tambahin nih ya, kalau yang tadi micromanagement, kita bisa juga nih kasih dashboard untuk Eva atau adminnya untuk kontrol ya. Misalkan, gudangnya juga? Ya, di gudang. Wah. Jadi itu bagian dari warehouse dan fulfillment-nya kita. Wah, menarik banget sih itu. Misalnya di dashboard itu bisa kelihatan nih stoknya ada berapa gitu kan. Kemudian yang keluar udah ada berapa. Nah, nanti ada notification juga bahwa ini harusnya di top up gitu ya. Oke. Berarti di dashboard itu yang tadi struggle-nya Eva, di mana dia harus ngecek di yang jualan oranye dan jualan hijau gitu kan? Nah, ini bisa jadi satu. Oh, bisa banget itu. Kita Wow. atur. Udah gak perlu pakai buku kas warteg yang satu keluar Iya, dicoret, satu masuk bener. dimasukin lagi. Aduh, Nowadays nggak- guys, nowadays gitu ya. Nowadays with Pakai sis, dashboard man. dong. nomor Oh my buku kas God. warteg. Oh my god, so futuristic you know, gitu keren banget. Oke. Iya, terus juga kan tadi udah dashboard ya. Nah, di gudangnya pun ada macam-macam. Jadi Ada macam-macam gudang? Macam-macam. Wow. Sesuaiin sama kebutuhan kalian nih. Misalkan Kristo mau titip barang-barang di dry storage, jadi di gudang yang biasa, itu bisa. Ada juga misalkan Eva punya bisnis kosmetik nih, mudah-mudahan ya ke depannya ya. Amin. Nah, itu kan butuh treatment khusus ya. Jadi barangnya harus disimpan di ruang yang ber-AC. Nah, itu kita punya cool room namanya. Cool room. Nah, so cool. So cool. Itu yang jaga cool room ganteng-ganteng cancan kan cool kan? Cool. Cool. Iya, bisa Jadi jadi. kalau bisa masang jadi. tuh kayak Pasti cool lah ya. produknya ya Mas. gitu. Selling point-nya juga Iya, ya. itu selling point ya. Mas-mas gudangnya ganteng-ganteng Iya, gitu ya. cool. Iya, kenapa gitu. Nah, yang terakhir kita punya juga untuk makanan-makanan yang butuh lagi? dibekukan. Bekukan. Ada lagi. Itu Wow. kita ada frozen atau cold room. Cold room. Jadi bedanya cool room sama cold room adalah? Nah, kalau yang cool room itu kan suhunya rata-rata suhu AC ya. Suhu AC. Nah, kalau yang di cold room itu yang harus dibekukan. Oh, I see. Jadi biar menjaga kualitasnya. Wah, menarik Gitu. banget tuh. Jadi gudangnya aja ada tipenya loh guys. Ya, benar. Ini useful banget sih. Useful banget. Ya. Dan tadi Kak Nilna sempat mention kalau ini oleh dari shipper seller seluruh Indonesia. Iya. Berarti itu bisa membantu shipper nih membantu UMKM apa bisnis tuh seluruh Indonesia dong? Iya, betul banget. Jadi di sini kita nih jadi teman kamu berjuang ya untuk mendukung UMKM seluruh Indonesia Oh. supaya cuan terus ya kan. Berarti Supaya- teman berjuangnya Eva bukan saya nih yang cocoknya. Shipper. Teman kamu berjuang adalah shipper. Iya. Kak Nilna. Apa Eva? Teman aku berjuang ya kebetulan. Iya. Wah, terus jadi Kak kalau misalnya di shipper ini nih aku penasaran. Misalnya kita dari satu kota nih mau kayak melakukan pengiriman gitu. Kayak barang-barangnya tuh sourcing-nya gimana Kak? Apakah kayak misalnya nih Kakak ada produknya dari mana jauh dari Indonesia bisa ke
Jakarta gitu? Bisa. Jadi kita juga ada jasa ekspedisi yang bisa dipilih ya. Misalnya pick up atau dijemput misalkan dari Bandung barangnya gitu kan. Nanti masuk ke gudang kita yang di Jakarta. Nah itu yang functional banget Kak. Menjual banget sih. Wah, relatable banget guys. Sebagai businessman gue, relatable banget, parah. Terus juga nih, tadi kan kita udah ngomongin aman ya kan, terus menjangkau seluruh Indonesia gitu kan. Nah, gimana sih masalah untuk modalnya nih ya kan? Karena kan kalau kalian bayangin nih, gudang gitu kan. Ruko mahal zaman sekarang. Nah, nggak cuma ruko loh, sekarang gudang ya. Gudang itu kan besar banget kadang kan. Nah, itu kalau di Shipper kita bisa support UMKM nih yang baru mau mulai bisnis. Itu untuk ada paket lah ya, di mana kita akan charge mereka sesuai dengan yang mereka pakai aja. Mulai dari inbound, terus outbound, dan juga penyimpanannya. Gitu. Jadi benar-benar yang kita charge doang Kak. Bener. Ya, yang kita. Jadi kalau barangku cuma segini, aku nggak perlu pesan satu gudang gede banget gitu ya. Itu cukup yang aku butuhkan aja. Itu tuh. Wah, itu bantu banget. Efisien dan sangat-sangat Cengli ya. Jadi dari awal sampai akhir itu ada di Shipper ya. Oke. Wah, keren banget. Ini menarik banget ya. Semua struggle, literally semua struggle yang disebutkan sama Eva tadi, nggak nyampe 10 menit udah kejawab barusan. Langsung diatur semuanya. Langsung rasanya pengen kayak, aku langsung ingin membuat bisnis baru gitu. Shipper siap jadi teman kamu berjuang. Oke. He wears makeup. He wears makeup. Bener tuh, kosmetik. Iya, Crystal bikin he wears makeup. He wears makeup. Atau he wears clothing. Boleh tuh he wears clothing. Nah, BTW nih, ngomong-ngomong tadi ada jarak di antara kita. Yang diisi oleh box. Ini aku penasaran nih. Dia mikirnya beda, dia mikirnya bukan ini maksudnya Pak nih. Nah, gue pengen tahu nih sebenarnya, aku pengen tahu apa isinya tuh isinya apa? Ya, oke. Daripada capek ya nebak-nebak, buka aja coba. Oh boleh? Boleh dong. Wah seru sekali. Aku kayak ulang tahun terus buka box gitu. Kayak kakak dulu udah buka. Aku buka dulu ya. Buka ya. Pelan-pelan. Dalam banget nih. Coba. Digali. Hati-hati jangan sampai hilang. Wah, bagus ada Narnia di dalam. Dingin, ada salju. Saljunya tuh di rambut Kak, banyak. Oh iya, itu ketombe. Oke. Wah, apa ini? Apa ini guys? Apa ya? Wow. Ini adalah titipan pertanyaan. Betul, titipan pertanyaan pertama. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ih, keren banget. Pada kepo nih sama Eva nih. Pertanyaan-pertanyaannya buat aku nih Kak. Buat Eva. Shipper Seller Center ngirim pertanyaan aja pakai kotak yang high quality. Iya benar. Ini kayak di quality check dulu. Ini kertasnya udah bagus belum? Dan ini disimpannya di cold room, teman-teman. Jadi masih dingin banget nih. Standar ISO. Iya betul. Keren. Oke, pertanyaan pertama dari Putri. Oke, Putri. Putri ini tinggalnya di rumahnya ya. Oke. Bisnis aksesoris itu kan lagi happening banget saat ini. Gimana sih caranya agar tetap eksis di pasar? Boleh dijawab. Wah, bener sih. Bisnis fashion tuh emang lagi nge-boom ya di mana-mana, apalagi tuh aksesoris. Kayak zaman sekarang tuh lihat Kak Kristo, lengkap, perlente, betul. Karena aksesoris itu kan memang bener-bener complete one look lah. Dan zaman sekarang itu memang banyak banget kompetitor di marketplace. Kamu bener banget Putri. Tapi menurut aku salah satu cara untuk kamu bisa maju ya, apalagi di bidang fashion itu adalah kalau kamu punya edge atau diferensiasi yang bagus, differentiation. Kamu tuh bisa kutak-katik banyak hal. Contohnya kalau di She Wears Gold yang aku lakuin itu tuh adalah taruh ya, namanya personalization. Jadi di jewelry-nya tuh kamu bisa tulis nama, bisa taruh simbol, logo, apapun. Dan karena kan jewelry itu kan sifatnya personal ya. Jadi orang-orang kalau jewelry mereka tuh bisa keinget kayak, oh iya ini ada ceritanya gitu. Dan kamu tuh bisa kutak-katik banyak hal kayak packaging-nya atau mungkin cara kamu storytelling-nya ke audiens itu juga bakal jadiin produk kamu tuh berbeda. Jadi jangan takut kalau mau terjun ke dunia fashion. You're on the right track, apalagi sama Shipper. Bagus banget ya pertanyaannya. Jawabannya apa lagi nih? Jawabannya juga lengkap sekali, jawabannya keren banget ya. Bagus. Terima kasih Putri. Mantap, ini semakin orang jadi semakin yakin untuk memulai bisnis juga ya. Mantap deh. Nah, berikutnya pertanyaan dari Novi. Novi ini dari tadi. Tidak nemu. Menurut Kak Eva, lebih efektif mana sih sebagai influencer marketing? Maksudnya lebih mana efektif untuk marketingnya? Dari influencer marketing atau word of mouth? Ya, punya 30 detik untuk menjawab.
Nggak. Opsi call friend ada. Call friend ada Call apa? friend, Kanina. Pilihan jawaban A atau B. Bisik. Drum roll. Boleh dijawab, silakan. Oke. Nggak 30 detik kok. Ini Aman. pertanyaannya yang menarik sih Kak. Jadi pasti banyak yang seller dan founder semua juga pasti kayak bingung ya tentang influencer marketing. Menurut aku influencer marketing itu tuh adalah reach yang gede gitu loh. Jadi influencer marketing itu basically word of mouth, tapi di skala yang lebih besar gitu. Gini Kak, karena menurut aku word of mouth tuh memang efektif, tapi kalau dicek cuma person to person kurang efektif. Kalau influencer yang terpercaya dan kalau misalnya reviewnya itu memang personality-nya tuh ada, itu orang-orang bakal wah reach-nya dapet, orang-orang juga percaya. Jadi sebenarnya yang efektif itu influencer marketing, tapi pinter-pinter pilih influencernya gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya influencernya juga agak terlalu banyak endorse-annya sampai titik-titik gitu kan kamu jadi doubt tentang kualitas reviewnya, betul? Benar. Makanya dengarkan influencer terpercaya seperti Kak Kristo. Nah, betul sekali. Jadi teman-teman boleh di-follow Kristo Immanuel di TikTok, Instagram, dan Twitter. Iya, Terima kasih. efektif lah. Tetap lebih ya. efektif, betul. Jadi ibaratnya kalau disuruh pilih antara influencer sama word of mouth, sebenarnya influencer is word of mouth. Is word of mouth. Yang lebih besar aja Lebih mencakupnya. besar, karena zaman sekarang semua orang pasti di social media kan, jadi kayak reach-nya kamu sebagai bisnis untuk invest your money juga tentunya yang reach-nya lebih besar. Benar. Tapi pilih-pilih yang baik itu kuncinya. Oh, berarti memang harus quality control seperti shipper. Seperti itu. Shipper. Quality control influencer Anda seperti shipper, quality control quality. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Dari Desi Ratnasari, bukan? Dari mana Desi aja. nih? Dari Hah? mana Desi? Desi dari mana ya? Oke, apa tips and trick foto produk? Ada nggak tips and trick foto produk, Kak? Karena aku suka banget nih sama foto produknya She Wears Gold. Wih, She Wears Gold melayang tuh, itu terbang tuh. Melayang, Kepalanya melayang. gede banget tuh. Thank you Kak, thank you ya Desi udah perhatiin aja sama Vita. Aku senang sih diperhatiin karena memang untuk sebuah bisnis mempelajari what works for your brand itu memang perlu proses pemikirannya juga. Nah kalau untuk She Wears Gold karena aku tuh demografisnya kan memang perempuan ya, 14 tahun sampai 24 tahun. Aku tuh sebelum arrange fit, sebelum pikirin brand identity-nya, aku selalu pikirin color psychology-nya, aku pikirin kira-kira warna apa yang mereka merasa paling relate gitu. Dan tema dan skema fitnya tuh aku atur berdasarkan itu. Jadi misalnya nih kalau cewek-cewek kan lebih tertarik sama warna-warna lebih netral, kayak baby pink gitu-gitu. Itu warna aku terapin, aku pakai aplikasi seperti Lightroom. Dan ya banyak itu, dan untuk aku sesuaiin satu fit jadi kelihatan rapi. Dan juga bikin post-post yang engaging itu penting banget sih teman-teman. Karena zaman sekarang kalau kalian lihat fitnya cuman kayak katalog, aduh, gak ada personality-nya. Yang penting tuh humanizing brand kalian. Jadi Humanizing brand. wah bener Kak, taruh quiz, taruh poll gitu-gitu untuk bikin kayak follower kalian tuh juga ngerasa kayak wah bisnis ini tuh gak cuma jualan but they care about me. Ya. Gitu. I see. Ajak aku ngobrol gitu. Ajak aku ngobrol. Seperti adminnya She Wears Gold ya. Jadi Iya, teman curhat ya. Bener, dari teman curhat dan seperti shipper yang selalu siap mendengarkan Benar. semua keluh kesahnya para teman-teman. Betul. Karena tadi kan aku dengar shipper tuh juga ada Telegram ya. Berarti itu bisa dengerin di situ juga ya. Iya, benar bisa saling curhat ya kan, diskusi. Nah, itu nanti kita kasih lah ya QR code-nya ya. Langsung daftar sih ini. Nanti Langsung daftar, nanti kasih kita dong. bahas soal pendaftaran juga sih abis ini nanti ya, biar langsung kayak langsung ikut ya nggak sih yang nyebur gitu. Nah. Ini aku juga ini pertanyaan pribadiku untuk Eva nih. Kalau tadi kan ngomongin soal She Wears Gold, ada She Wears Gold juga. Itu kamu ngatur fitnya juga berbeda gitu atau gimana? Ngatur fitnya berbeda juga. Oh jadi personality-nya berbeda lagi. Terus nanti harus berbeda karena gini aja deh. Kan feed kita ngomongin posting bukan cuma fotonya, tapi captionnya, instastory-nya gitu. Karena Instagram is whole experience kan. Bahasa yang kita gunakan juga beda. Gak mungkin aku panggil para yang view He Wears Gold, hi babes, gitu kan. Gak mungkin ya, atau kayak hi dear, gak mungkin. Jadi Gak bisa. hi Chin? Enggak juga. Oke. Hey bro, gitu Oh, kan. hi bro, what's up man? Oke. Iya gitu, jadi kayak memang dari bahasa, dari tema feed-nya juga harus bisa orang-orang tuh ngerasa relate Kak ke feed-nya langsung. Kalau mereka ngerasa ke feed-nya mereka bisa relate, mereka bisa ngeliat produk kita ada di hidup mereka tuh kayak gimana. Wow. Gitu. Oke, setuju. Jadi identifying your business punya audience sama making them kayak ngerasa belong itu benar-benar kunci sih untuk ngerasa bisnis kamu tuh beda gitu loh. Nah,
Nice. Alright. Desi, you got the best answer there, man. Should be proud of it. Alright. Keren Gokil kan? ya? Keren kan Keren, pertanyaan-pertanyaan keren dan banget. jawabannya. Nah, Daging banget. Daging banget ya. Daging banget. Daging gitu. sampai urat-uratnya juga ya. Nah, aku penasaran ini nih, box berikutnya ini. Back- Ini buat di sini kayak buat Coba Eva ya? nih ya, buat Iya, Eva ya. Coba, Wow. coba lihat. Wow. Guys, kalian bisa lihat di sini aku dapet Wow. dua produk, guys. Sini aku bantu. Oke. Oh, oke bisa. Terima Oke. kasih. Nih, Oh, apa tuh Eva? dried moringa leaves. Oh. Dried moringa leaves. Nah, tuh ini daun kelor. ya, ini teh daun kelor. Teh daun Tahu kelor. daun kelor. Ini Organik dari Nusa Tenggara Timur, Kak. ya benar. Awal ya ini asalnya dari NTT dan organik ya. Ini adalah salah satu contoh UMKM nih yang bekerja sama dengan shipper yang titip barang dan pengantarannya di handle oleh shipper. Oh gitu. Begitu. Nah, teh daun kelor ini pemiliknya ya, ownernya Kak Maybe. Nah, dia itu taruh barang-barangnya ini ada di warehouse shipper yang ada di Jakarta Selatan. Oh, jadi pengirimannya tuh ongkirnya murah ya? Iya. Kalau dari Surabaya Jakarta gitu. Jadi produknya high quality bener-bener dari NTT-nya langsung. NTT-nya langsung. Terus, Tapi bisa dijual dari Jakarta gitu ya berarti. Ya, jadi gudangnya bisa di kota yang berbeda dong ya, Kak? bisa juga. Jadi kita gudangnya itu nggak hanya di Jakarta ya sebenarnya. Jadi ada di seluruh Indonesia. Nah, kita kasih pilihan biar untuk menjangkau mana yang paling dekat gitu kan. Oh iya. Ya. Jadi maksudnya biar produknya taruh di warehouse terdekat. Iya. Jadi customer ngambilnya dari istilahnya kalau dikirimnya dari warehouse dari itu. warehouse terdekat. Oh, Ya. enak Itu banget dong. efisien banget sih. Ya. Wah, kalau dari seluruh Indonesia sih, gue bikin produk di sini mau dijual di daerah Sulawesi, Ya, Jawa, Jawa. Sumatera itu udah enak banget. Udah ada gudangnya. Udah ada gudangnya. Ya. Wah, enak sih kalau kayak gitu. Ini solusi banget sih karena banyak ya. Aku kan sebagai business owner nih. Aku tahu ada banyak banget customer aku tuh kendalanya di ongkir juga. Oh, oke. Gitu, dan kecepatan pengiriman juga jadi isu kan. Betul, nah. Apalagi kalau misalnya sellernya lama responnya, Kak. Wah, ngaturnya. Tapi ini enaknya berarti kalau di shipper udah ada adminnya yang gercep nih bales-balesin juga. Ya, jadi kalau di shipper ya, karena kan tadi kalau masalah ongkir, karena gudangnya misalkan ada di Bandung ya, nah itu akan serve customer atau penerima yang ada di Bandung. Nah, itu. Nah, jadi kalian bisa nih taruh dimanapun. Nah, untuk yang Timor Moringa ini dia taruhnya di Jakarta Selatan. Oh, Gitu. Jaksel ya. Di Jaksel. Ada juga di yang tadi Kristo bilang kan mau di Surabaya kayak mau di Sulawesi begitu ya, mau di Sumatera itu kita ada. Oke, Kak, daftar sih, Kak. Oke, Daftar aku mau ya daftar langsung ya. sekarang ini gimana caranya? Pakai buku, kertas. Gimana daftarnya Jual Kak? makeup kan, Kak? Ya, aku mau jual. Nah, makanya viewers join makeup. shipper seller community dong. Caranya? Caranya, bisa dilihat nih di QR code-nya. Oh, QR code. Oke, editor tolong taruh QR code di sini. Bam! QR code. Di sini juga. Bam! Sini juga. Bam, bam, bam. Ayo lo. Editor repot lo. Bam, bam. Oke. Buat yang sedang menonton sekarang bisa langsung scan dan join ya Kak berarti. Join ya. Bam! Nah, tambah lagi di sini. Editor sesak napas sih. Iya, Iya. biarin aja. Dan itu free loh, ya. Jadi Oh, nggak usah free? khawatir. Oh, Ya, wow. Oh, gitu. free. Nah, Wah, enak banget. Itu kalau misalnya bisa ikut Telegramnya, di dalam situ banyak seller, itu tuh bisa tukeran informasi. Betul. Bener, share pengetahuan, insight. Ya, gitu. sharing insight juga. Itu yang penting, Kak, sebagai business owner kita pengennya network, Betul, collab, gitu-gitu bener, ya. ya. Wah, Aku Pengen tiba-tiba menjadi pinter banget nih. Aku keyakin pulang langsung bikin bisnis, langsung siap. sukses. Siap, kita tunggu langsung. Bisnisnya kalian ya, tapi titip gudangnya ke kita ya. Pasti dong. Pakai platformnya kita ya. Siap. Nanti aku langsung kontak shipper ya, habis Ya. bisnisnya jadi. Siap. Ini pulang aku langsung bikin nih. Pulang. Gercep langsung Nah, bikin logo. aku penasaran ini kota ketiga. Oh, kotak ketiga nih ya. Apa ini Oke. kota ketiga isinya? Nah, surprise juga nih isinya nih. Kan surprise. Kan Gila, gue surprise. sampai mau Surprise. lompat nih dari Surprise. Surprise. dari bangku. Nah, ini buat Oke. Eva nih. Thank you. Oh. Wow. Oke. Oke, kita lihat ya. Ini apa nih Kak? Ini apa nih Kak? Ini adalah salah satu produk ya dari UMKM kita juga, namanya Monolithic. Monolitik. Ya, Monolithic. brand ini dicintai banget Aku sama. sering dengar sih, ini ya, dari Monolithic rame di Jawa Barat nggak sih, Kak? terkenal banget di Jawa Barat. Wow. Jadi si Monolithic ini Banyak pakai jasa shipper juga nih untuk pengirimannya ke seluruh Indonesia. Oh, jadi monolitik aja pakai shipper. Oh Betul. iya, iya. Dan nanti di gudangnya juga disesuaikan dengan kebutuhannya juga ya. Iya, betul. Wah, pas banget sih. Ini Iya, kan, jadi- ini kan ada ukurannya kan, yang M, terus warnanya beda. Nah, di shipper itu nanti bisa juga atur seperti itu. Oh, iya bener, Kak. Kalau bisnis fashion apalagi ya, Iya. baju gitu kan SKU-nya banyak. Oh, banyak banget gitu Terus kan. size-nya beda, warnanya beda. Terus jadi kalau udah di gudang shippernya, itu
langsung ada tuh X semua XS semuanya udah rapi. Ada ya, jadi ada SKU-nya, kemudian ada tipenya, warnanya, dan kita juga kan ada label ya. Ya, label yang ditempelkan. Jadi kita juga gampang nih tahu di mana nih harus ngambil barangnya, ikutin aja nih. Oh enak banget, berarti secara packing terus juga categorizing itu udah rapi banget ya kan, Ya, dan betul. udah enak banget lah jadinya. Betul. Mau makanan, mau baju seperti ini, mau teh, mungkin mau jualan teh, nggak nemu apa lagi ya. Gitu udah enak banget ya, karena udah kosmetik, Daging semuanya bisa. daging, heels Pantesan makeup. Kak. Heels makeup. Nih, Gitu ya. tapi Kak pantesan Kak monolitik tuh bisa perkembangannya cepet banget karena mereka benar-benar bisa fokus ke perkembangannya. Bener. Ini udah dibantu atur sama shipper. Iya, Betul. atur dan warehouse-nya juga. Karena kalau udah ada outsourcing, misalnya shipper, shipper nih kan outsource kan. Iya. Jadi kita bisa fokus ke produknya Iya, sendiri, bener. mengembangkan produk karena udah ada yang bantu dari luar. Itu enak Ini tuh banget. bener sih Kak, menurut aku ini definisi kalau untuk semua business owner, work smart, jangan work hard. Work smart ini dengan shipper sih. Iya. Bener sih ini. Buruan deh outsourcing ke shipper ya. Langsung balik lagi. Si QR code ada di sini, editor. Jedar. Oh, tidak terasa sekali teman-temanku. Ternyata ini sudah di ujung acara ya, sedih banget aku. Fix. Udah segitu doang Kak. Iya, inilah memang yang aku paling sedih tuh dari podcast ini tuh perpisahannya gitu. Kayak Itu lap air matanya dulu, Kak. Lap dulu air matanya. so sad. Itu keringet kali. Sorry. Keringet. Kurang turun. Ya, ini ternyata sudah di akhir acara ya. Seru banget ngobrol-ngobrol sama Kak Nilna dan Eva. Hari ini akhirnya Terima kita juga kasih. bisa. Terima kasih Kak Nilna, terima kasih Eva untuk Terima kunjungannya kasih. hari ini. Kita jadi kenal juga soal shipper seller gitu. Dan produk-produknya keren banget. Dan tahu juga soal shipper seller community yang ternyata gokil banget. Thank you Eva sudah datang dan memberikan insight. Thank Terima you kasih Kak banyak. Kristo. Thank you Kak Nilna. Thank untuk you, Eva. informasinya. Thank you Kak Thank you, Nilna Kristo. sudah menjelaskan sangat detail soal shipper seller dan soal shipper juga dan Ya. produk-produknya. Sobat-sobatku yang super, sahabat-sahabatku yang super. Waduh, itu yang tadi orangnya. Sobat shipper dan para founders, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk tonton episode-episode berikutnya dan tetap di podcast 1, 2, 3 berikutnya. See you. See you Dadah. guys.